Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada pertemuan yang keempat dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tema Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 dengan kompetensi dasar pada 3.3 itu memproyeksikan nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah pada 3.4.3 yaitu menjelaskan nilai kejuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam pertemuan ini akan Pak Guru jelaskan tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, yang pertama akan dibahas tentang mewujudkan persatuan Indonesia. Apa itu persatuan Indonesia? Persatuan Indonesia itu adalah sebuah faktor kunci, sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi persatuan itu ada tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, terus lalu bagaimana tentang mewujudkan persatuan Indonesia? Ini ada beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap pembinaan persatuan Indonesia yang menonjol, yang paling menonjol. Di antaranya yang pertama itu perasaan senasib. Nah, perasaan senasib ini dapat muncul karena faktor keterkaitan, tempat kelahiran, atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah. Jadi kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Terus tahap yang kedua yaitu kebangkitan nasional. Apa itu kebangkitan nasional? Kebangkitan nasional itu adalah suatu sesi atau bagian pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Siapa pelopor kebangkitan nasional? Ya, pada pertemuan yang kedua itu sudah Pak Guru jelaskan, yaitu yang mempelopori adalah organisasi Budi Utomo. Nah, ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan daerah. Ya, jadi bukan hanya untuk kepentingan daerah. Terus tahap yang ketiga,
tahap yang ketiga itu adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu negara, sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Nah, Sumpah Pemuda ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Terus siapa tokoh-tokoh dalam Sumpah Pemuda? Nah, tokohnya ini ada 8 orang tokoh Sumpah Pemuda. Yang pertama Sukondo Joyopuspito, yang kedua Muhammad Yamin, yang ketiga Sunario Sastrowardoyo, yang keempat Wage Rudolf Supratman, yang kelima Joko Marsaid, yang keenam Amir Syarifuddin, yang ketujuh Sarmidi Mangunsarkoro. Ada satu orang tokoh dari Cina. Loh, kenapa pada waktu itu Cina ada? Iya, sebab di Indonesia itu masyarakatnya adalah beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ke-8 tokoh itu pernah lihat orangnya? Ya, ini orang ini. Ya, ini ya. Sudah kelihatan itu ya. Ini ya, iya itu mungkin kalian bisa lihat yang namanya Wage Rudolf Supratman itu yang mana itu ya. Ya itu seperti itu ya tentang Sumpah Pemuda. Mari kita lihat cuplikan videonya tentang Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul, mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal sekaligus tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan aksi massa yang dulu tak saling terhubung, akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Cilebes, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong-Jong lainnya tidak lagi terserak dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan sebuah ikrar biasa, bukan sumpah biasa, sebab setiap kalimat di dalamnya memuat impian besar tentang Indonesia yang satu, Indonesia yang tidak terpecah belah oleh perbedaan agama, suku, bangsa. Ya, tadi itu tentang Sumpah Pemuda ya, gitu. Jadi Sumpah Pemuda itu lahir atau ikrarnya di daerah Batavia, kalau sekarang namanya Jakarta. Untuk Sumpah Pemuda nanti akan dibahas secara lebih lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Sekarang tahap yang ke-4 yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Mari kita lihat cuplikan videonya proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam perjalanan sejarah sampai saat ini, berbagai macam peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok masyarakat. Untuk apa? Yaitu untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dapat diatasi khususnya oleh para pemuda. Nah, para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Tapi di sisi lain kita juga dapat menyaksikan mulai melemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena pemuda sekarang itu sudah dimasuki oleh paham-paham yang di luar Indonesia. Lah, berdasarkan dari laporan Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, ini ada kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda. Nah, ini digolongkan ada 10 masalah yang dihadapi oleh generasi muda. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Mungkin kalian lihat yang sekarang, dari dulu yang sekarang apa? Ada geng motor, itu kan para pemuda ya yang melakukan. Terus yang kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Coba kalian lihat aja. Siswa sekarang kalau ditanya Bapak Ibu guru, banyak yang menjawab tidak sesuai dengan hati nurani. Nah, itu seperti itu. Berarti itu mencerminkan adanya sikap ketidakjujuran.
Terus yang ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Mungkin kalian bisa lihat ya tentang peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh oknum siswa terhadap guru atau anak terhadap orang tua atau rakyat terhadap pemimpin. Itu menunjukkan tidak rasa hormat kepada yang lebih tua. Terus yang keempat, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. Nah itu gara-gara saling salah memandang aja terjadi perkelahian. Terus yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. Nah ini ya, bahasa Indonesia itu makin memburuk. Bagaimana sudah dicampuri dengan bahasa-bahasa yang memudaya di kalangan pemuda. Nah itu jadi harusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya benar ya, bukan baiknya saja tapi benar. Terus yang keenam, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda. Apa perilaku yang menyimpang? Narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain ya sampai apalagi zaman sekarang ya sudah canggih, bikin pornografi, bikin sendiri, direkam, disebarkan sendiri. Itu kan suatu perilaku yang tidak normal, menyimpang. Siapa yang melakukan? Ya para pemuda. Terus yang ketujuh, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Apa budaya asing? Yaitu namanya pergaulan bebas. Nah, di kalangan pemuda itu pergaulan bebas sekarang sudah merajalela itu ya. Makanya hati-hati, kamu harus punya filter. Masa depanmu masih jauh ya, Jangan tergiur dengan budaya-budaya asing yang diliputi dengan rasa kesenangan saja. Terus yang kedelapan, melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Jiwa pahlawannya sekarang semangatnya sudah tidak ada, loyo sekarang itu ya. Terus yang kesembilan, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. Apa itu pragmatisme? Yaitu sebuah aliran atau kepercayaan yang menganggap sesuatu yang tidak tetap, melainkan tumbuh dan berubah terus. Jadi semuanya berubah. Nah, dia menganggap bahwa semuanya berubah. Terus yang hedonisme itu apa? Hedonisme itu suatu pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Yang penting senang, uang banyak, dinikmati, yang penting senang, tidak tahu nanti akibatnya apa. Nah itu seperti itu tentang sikap hedonisme. Yang terakhir yaitu makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Jadi sekarang itu orang terhadap agama itu acuh tak acuh. Yang penting apa? Yang tadi itu hedonisme ya. Jadi segala sesuatu itu yang penting senang sebagai tujuan dalam hidup. Jadi agama yang dijadikan sebagai filter sebenarnya malah acuh ya. Nah, acuh terhadap agama. Ya demikianlah penjelasan tentang mewujudkan persatuan Indonesia. Tahap-tahapnya ada 4. Nanti Pak Guru lanjut pada pertemuan yang ke-6 ya. Ya ke-6. Yang selanjutnya lah, pokok pertemuan yang selanjutnya.
Pak Guru akhir sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.